Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anasyatul Aisyah dengan NIM 21104030033 dari kelas BSA D1. Secara linguistik umum menurut Abdul Chair dibagi menjadi 5 periode, yaitu yang pertama zaman Yunani, yang kedua zaman Romawi, yang ketiga zaman pertengahan, yang keempat yaitu zaman Renaissance, dan yang terakhir yaitu zaman modern. Pada zaman Yunani dimulai pada abad ke-5 sampai ke abad 2 sebelum Masehi. Permasalahan kebahasaan yang muncul pada saat itu yaitu pertentangan antara fisis dan nomos, dan adapun pertentangan antara analogi dan anomali. Maksud dari pertentangan antara fisis dan nomos yaitu fisis yang dimaksud adalah bahasa yang memiliki hubungan asal-usul atau suatu yang abadi dan tidak dapat ditukar oleh manusia, sedangkan nomos adalah lambang dan acuan. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pertentangan ini yaitu Aristoteles dan Socrates. Dan juga persoalan bahasa yaitu beraturan dan tidak beraturan. Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa bahasa itu beraturan dan tersusun, sedangkan kelompok lain berpendapat bahwa bahasa itu tidak beraturan dan tidak tersusun. Dalam zaman Romawi ini terdapat dua tokoh yaitu Varro dan Priscilla. Dalam Varro, ia menyinggung beberapa hal yaitu mengenai pertentangan antara analogi dan anomali, etimologi, morfologi, dan sintaksis. Menurutnya, dalam etimologi, perubahan bunyi dari zaman ke zaman, demikian juga dengan perubahan yang terjadi dalam pemaknaan kata. Menurutnya dalam morfologi yaitu dalam bahasa Latin ada kata yang bersifat analogi dan ada yang bersifat anomali. Nah, pada Priscilla dia menyinggung beberapa hal yaitu mengenai morfologi dan sintaksis. Dalam bidang fonologi, Priscilla membicarakan pertama-tama sekali soal tulisan atau huruf yang kemudian disebut dengan literae. Dalam bidang morfologi, Priscilla membagi kelas kata menjadi 8. Pada masa pertengahan, yaitu di mana munculnya perhatian penuh para filosof terhadap bahasa dan mencuatnya bahasa Latin sebagai bahasa utama yang digunakan sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Tokoh dalam masa pertengahan yaitu Petrus Hispanus. Pada masa Renaissance, terdapat banyak sarjana yang selain menguasai bahasa Latin, mereka juga menguasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab. Dan juga para sarjanawan memberikan perhatian yang cukup banyak terhadap pembahasaan, penyusunan tata bahasa, dan perbandingan. Bahasa Ibrani semakin dapat perhatian dalam masa ini, dan para linguis timbul perhatian untuk menguasai bahasa di luar bahasa Eropa. Pada masa modern ini muncul seorang tokoh linguis yang berkebangsaan dari Swiss, yaitu yang bernama Ferdinand de Saussure, yaitu yang dikenal sebagai bapak linguistik modern. Ia berpandangan bahwa telah asinkronik dan drakonik, dan perbedaan langua dan parol, perbedaan signifikan dan signifi, dan hubungan sintagmatik dan paradigmatik. Sejarah linguistik Arab. Linguistik Arab muncul ketika awal perkembangan Islam. Linguistik yang dimaksud adalah ilmu tata bahasa atau yang dikenal dengan ilmu nahwu. Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai orang yang pertama kali menemukan ilmu nahwu. Ada yang berpendapat itu adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan adapun yang berpendapat bahwa itu Abu al-Aswad ad-Duali. Abu al-Aswad ad-Duali ialah orang yang menemukan titik sebagai harokat dalam ayat-ayat Al-Quran. Perkembangan linguistik Arab
dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama periode pembentukan, yang kedua yaitu periode perkembangan dan pertumbuhan, dan periode kejayaan, dan periode reformasi dan reformulasi. Pada masa pembentukan, ilmu nahwu lahir di kota Basrah. Kajian nahwu pada masa ini terfokus kepada pemakaian qiyas sebagai sumber dalam pembentukan qawaid nahwu. Pada masa pertumbuhan, munculnya perhatian para linguis Arab terhadap qawaid bahasa Arab dan lahirnya karya tentang qawaid nahwu. Masa ini mulai dari masa Khalil bin Ahmad sampai pada Alwal al-Majani. Pada masa kejayaan disebut masa kejayaan karena pada masa ini para linguis Arab memberikan perhatian dan keseriusan yang begitu pesat dalam membuat berbagai judul yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Tokoh dalam periode masa ini seperti Umar al-Jarami. Nah, selanjutnya yaitu masa periode reformasi dan reformulasi. Dalam masa ini munculnya pemikiran dan upaya dari para linguis Arab untuk memformat kembali materi nahwu dan pembahasannya supaya lebih mudah dipahami. Bahasa adalah sarana untuk kita makhluk hidup agar dapat berkomunikasi ataupun berinteraksi sosial dengan makhluk yang lain, baik yang sejenis ataupun yang tidak sejenis. Terdapat beberapa pendapat menurut pakar. Menurut pakar umum, yaitu menurut Gers Keraf, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sedangkan menurut pakar bahasa Arab, menurut Abu Al-Fat Usman Ibnu Jinni, yaitu bahasa adalah suara-suara yang diucapkan oleh setiap bangsa untuk mengungkapkan tujuannya. Karakteristik bahasa. Karakteristik bahasa adalah arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Nah, yang pertama yaitu bersifat arbitrer. Hubungan antara lambang dengan lambang yang dilambangkan tidak bersifat wajib. Selanjutnya yaitu yang bersifat produktif. Sejumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satu satuan yang ujaran yang hampir tidak terbatas. Lalu bersifat dinamis. Bahasa tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan waktu yang terjadi. Selanjutnya yang bersifat beragam. Dalam beragam ini bahasa itu menjadi beragam karena latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu yang bersifat manusiawi sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki oleh manusia. Asal-usul bahasa. Para ilmuwan sepakat bahwa asal-usul bahasa belum dapat ditemukan hingga saat ini, sehingga para ilmuwan pada saat itu menggunakan teori-teori tentang asal-usul bahasa, tetapi belum menemukan jawaban yang pasti bagaimana asal mula bahasa itu muncul. Asal-usul bahasa menurut sarjana barat yaitu dibagi menjadi 7 teori. Yang pertama adalah teori tekanan sosial. Dalam teori ini yaitu bunyi-bunyi yang selalu mengiringi usaha mereka untuk menyatakan objek. Yang kedua yaitu teori onomatopetik, yaitu di dalamnya objek-objek diberi nama sesuai bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh objek tersebut. Yang ketiga yaitu teori interjeksi, yaitu dalam teori ini bertolak dari bahasa lahir dari ujaran-ujaran instinktif karena tekanan batin yang dialami oleh manusia. Yang keempat yaitu teori nativistik. Dalam teori ini beranggap setiap barang akan memberikan reaksi tertentu dalam stimulus. Selanjutnya yaitu teori Yoheho. Dalam teori ini orang primitif melakukan pekerjaan yang begitu berat, kan tidak menggunakan alat yang tidak modern, sehingga untuk memberikan semangat antara satu sama yang lainnya mereka mengeluarkan suara-suara khas
yang muncul dalam menyemangati satu sama lain. Selanjutnya yaitu teori isyarat. Dalam teori ini setiap perasaan manusia mempunyai bentuk ekspresi yang khusus. Hubungan antara saraf reseptor dan saraf efektor. Selanjutnya yaitu teori permainan vokal. Dalam teori ini bahasa manusia awalnya berwujud dengan dengungan dan senandung yang tidak mengungkapkan apapun. Teori asal-usul bahasa menurut sarjana Arab. Yang pertama itu teori at-tauqif wal ilham, yaitu dalam teori ini bahasa manusia merupakan ilham atau wahyu dari Allah. Yang kedua yaitu teori at-tawadu wal istilah, yaitu dalam teori ini bahasa diciptakan karena kesepakatan manusia. Yang ketiga yaitu teori jam'u baina al-tauqif wal al-istilah. Dalam teori ini bahasa itu berasal dari Allah. Dan yang keempat yaitu bahasa at-taqlid wal muhaqqat, yaitu dalam teori ini asal mula bahasa adalah peniruan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bahasa yang hidup dan bahasa yang punah. Bahasa yang hidup adalah bahasa yang masih digunakan oleh masyarakat lainnya, sedangkan bahasa yang punah atau mati itu ketika orang berhenti menggunakannya. Bahasa yang punah adalah bahasa yang tidak lagi menjadi bahasa asli komunitas manapun. Faktor-faktor yang mendukung hidupnya bahasa. Faktor yang mendukung hidupnya bahasa ada 4, diantaranya bahasa merupakan bahasa penghubungan sehari-hari. Yang kedua yaitu penggunaan bahasa di negara Indonesia merupakan penggunaan yang tidak dibuat-buat, tetapi merupakan sesuatu yang wajar karena kesadaran rakyatnya. Yang ketiga yaitu bahasa memiliki pendaharaan, kata-kata yang berasal dari kata asing terutama pada bidang pengetahuan. Yang keempat yaitu bahasa merupakan bahwa pengantar untuk semua tingkatan pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Penyebab bahasa yang musnah adalah bahasa yang tidak lagi digunakan oleh masyarakat di dunia ini karena terancam punah. Tetapi ada 3 sebab utamanya, diantaranya yang pertama yaitu karena para orang tua tidak lagi mengajarkan bahasa ibu kepada anaknya, serta tidak lagi menggunakannya di keseharian ataupun di rumah. Yang kedua yaitu pilihan sebagai masyarakat tutur untuk tidak menggunakan dalam ranah komunikasi sehari-hari. Yang ketiga yaitu tekanan sebuah bahasa mayoritas dalam masyarakat tutur multilingual. Sejumlah besar bahasa di dunia kini sedang bergerak ke arah kepunahan. Bahkan beberapa bahasa benua Atlantika dan beberapa bahasa di Afrika dan Asia kini menjadi jumlah penutur tidak lebih dari 5 orang. Salah satu sebab kepunahan itu bukan karena penuturnya berhenti berbicara, melainkan karena para orang tua tidak lagi membiasakan bahasa ibu di rumah. Terdapat kategori bahasa-bahasa di dunia berdasarkan daya hidupnya, yaitu bahasa-bahasa yang hampir punah dan bahasa-bahasa yang sedang menuju kepunahan. Untuk meningalisir, yaitu diperlukan 2 strategi untuk menyelamatkan bahasa-bahasa dari keterancaman kepunahan, yaitu yang pertama revitalisasi dan revitalisasi. Bahasa yang punah dapat kita hidupkan lagi, sedangkan bahasa yang sudah mati sulit untuk dihidupkan kembali. Bahkan sudah tidak bisa karena banyak orang-orang dengan bahasa yang mati, orang-orang sudah melupakan bahasa tersebut. Apabila bahasa yang punah, kita sebagai generasi-generasi baru dapat memperbarui ataupun menghidupkan kembali bahasa yang punah tersebut. Dan kita ketahui pada saat zaman sekarang ini banyak bahasa-bahasa baru atau bahasa-bahasa gaul yang diperbarui. Nah, apakah dengan memperbarui bahasa itu akan memberikan kepunahan pada bahasa yang lama? Tidak. Tapi dengan adanya pembaruan bahasa, jadi kita itu dapat mengembangkan bahasa sebelumnya ataupun menambah kosakata-kosakata baru. Tapi itu bukan kita mematikan atau memunahkan, tapi kita memperbarui dan menambah bahasa.
yang menjadikan bahasa-bahasa punah, terdapat beberapa faktor yang dapat memunahkan bahasa, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, faktor agama, faktor politik, faktor militer, atau kombinasi di antaranya. Itu dapat menyebabkan mengalami gangguan kepunahan dalam bahasa. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan bahasa agar tidak punah. Yang pertama yaitu generasi muda belajar bahasa leluhur. Kita sebagai generasi muda, kita tidak hanya belajar dengan bahasa yang saat ini, tapi kita juga bahasa-bahasa yang dulu kita itu perlu untuk dipelajari. Yang kedua yaitu ahli bahasa berkeliling dunia untuk merekam penutur asli terakhir dari bahasa yang terancam punah. Dan selanjutnya penutur asli sebuah bahasa menulis kamus bahasa asli yang digunakannya. Untuk contoh-contohnya, contoh dalam bahasa yang hidup yaitu bahasa yang kita gunakan saat ini yang masih ada, yang masih kita bicarakan ya. Contohnya seperti bahasa Indonesia, bahasa daerah kita itu termasuk bahasa yang hidup. Contoh bahasa yang mati yaitu bahasa Sumeria yang pernah dituturkan di daerah yang sekarang disebut Irak. Yang kedua yaitu bahasa Galia yang dituturkan di daerah yang sekarang disebut Prancis. Dan bahasa Tangut yang pernah dituturkan di Tiongkok bagian barat laut dan sebagian Mongolia dalam. Sekian dari saya. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.